Terus memperbaharui informasi di medan tempur, pasukan Ukraina dilaporkan meninggalkan beberapa alutsista dan senjata terbaik di Kursk setelah dikepung oleh Rusia. Hal ini lantas mewakili kemunduran luar biasa, mengingat yang demikian sama saja membiarkan peralatan persenjataan mereka direbut Rusia. Kemampuan pasukan Ukraina dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi alutsista barat juga dipertanyakan. Bukan hanya satu atau dua, berikut daftar alutsista yang gagal dipertahankan Ukraina karena ketidakmampuan dan membuatnya tampak sia-sia. Tank Abrams. Sebuah video yang menampilkan tank Abrams dideret ramai dibincang setelah dibagikan sejumlah pengguna media sosial. Meski tidak ada identifikasi jelas kapan tepatnya, namun diyakini bahwa pemandangan tersebut terjadi belum lama ini seiring dengan kemunduran pasukan Ukraina di Kursk. Dalam video yang beredar, tampak tank buatan Amerika itu diamankan sejumlah pasukan. Mengutip Forbes, Amerika Serikat menyumbangkan 31 tank Abrams di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, di mana kabar yang tersiar menyebut Rusia telah menghancurkan 20 diantaranya hingga September 2024. Padahal tank ini pernah digembar-gemborkan sebagai pengubah permainan yang potensial dalam perang Ukraina melawan Rusia. Pejabat senior Ukraina bahkan mengatakan tank Abrams yang tersisa telah ditarik dari medan perang. Kendaraan tempur ini dikirim pertama kali pada Januari 2023. Tapi pada bulan September di tahun yang sama, Kepala Mata-Mata Militer Ukraina, Kirilo Budanov, mencatat bahwa tank-tank itu tidak akan bertahan lama di medan perang dan hanya boleh digunakan dalam operasi yang sangat spesifik serta dirancang dengan baik. Pada bulan Desember 2024, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan mengakui tank Abrams tidak berguna bagi Ukraina. Pejabat militer Amerika lainnya pun memperingatkan hal serupa. Dan seperti apa yang dikhawatirkan, tank-tank Abrams terbukti tidak sesuai dengan kemampuan pasukan Kiev. M2 Bradley. Kendaraan tempur M2 Bradley yang memiliki bobot 30 ton dimungkinkan sebagai kendaraan tempur terbaik dalam perang Rusia-Ukraina, juga termasuk dalam daftar. Tidak tanggung-tanggung, pemerintahan Biden disebut mengirim lebih dari 300 rampur M2 Bradley ke Ukraina, yang kemudian didistribusikan ke setidaknya 6 batalion yang terdiri dari 31 unit, termasuk beberapa di antaranya dari Brigade Mekanik ke-47. Dengan kombinasi yang seimbang antara mobilitas, perlindungan, dan daya tembak, unit-unit tersebut telah berjuang keras dalam penyerangan dan pertahanan di seluruh Ukraina. Tapi sebelum minggu ini, Ukraina dilaporkan telah kehilangan setidaknya 80 unit M2 Bradley, sementara contoh yang terjadi di Kursk mungkin menjadi yang ke-81 bagi mereka. Situasi lantas diperburuk dengan tidak akan adanya lagi rampur Bradley yang datang, kecuali pemerintahan Donald Trump menjanjikan salinan tambahan dari surplus Angkatan Darat Amerika. Pada September 2024, Forbes mencatat setidaknya ada 5 unit M2 Bradley telah berada di tangan Rusia. Meski terdengar ganjil, pasukan Putin saat itu menggunakan senjata hasil rampasan untuk melawan Ukraina di garis depan. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan M2 Bradley Ukraina yang dimodifikasi telah digunakan oleh Brigade Infanteri Motor ke-30 Angkatan Darat Rusia. Howitzer M777. Selanjutnya ada Howitzer M777 buatan Inggris, merupakan meriam artileri 155 mm seberat 4,5 ton yang dapat menembakkan peluru tanpa kendali hingga jarak 19 mil jauhnya. Persenjataan ini pertama kali tiba di Ukraina pada musim semi tahun 2022, sebuah titik balik bagi negara yang tengah dilanda perang saat itu. Dan yang tak kalah penting, kedatangan Howitzer M777 menandai transisi kor artileri Ukraina yang sebelumnya lambat karena persenjataan bekas Soviet mereka sudah ketinggalan zaman. Secara keseluruhan, Ukraina telah menerima sekitar 200 Howitzer M777 yang ditempatkan di sepanjang garis depan sepanjang 800 mil. Hanya saja keberadaan senjata ini di mana-mana juga menjadi masalah,
sebab secara tidak langsung menjadikan senjata ini rentan terhadap tembakan balasan Rusia dan howitzer M777 kerap dijadikan sebagai target prioritas. Sementara dalam 37 bulan masa perang, di mana pertempuran di Kursk menjadi puncaknya, Ukraina telah kehilangan sedikitnya 55 howitzer M777. Senjata yang direbut Rusia saat menancapkan kembali hak kepemilikan oblast mungkin merupakan unit utuh pertama yang dibawa pulang oleh Rusia. Secara keseluruhan, Ukraina kehilangan sekitar 500 kendaraan dan peralatan berat lainnya di Kursk, sedang Rusia kehilangan sekitar 600 miliknya. Sekilas ini menjadi kemenangan bagi Ukraina, tapi jangan lupakan bahwa Rusia dapat menyediakan lebih banyak peralatan. Berbeda dengan Ukraina yang memperoleh persenjataan canggihnya dari sokongan sekutu barat. Penghancuran senjata barat tidak terhindarkan. Selain 3 persenjataan tadi, senjata barat lain yang tak kalah berharga juga menjadi sasaran penghancuran oleh pasukan Rusia di Kursk dengan sebagian besar tercatat dari waktu ke waktu yang akan diuraikan sebagai berikut. Pada April 2024, Kementerian Pertahanan di Moskow melaporkan penghancuran kendaraan lapis baja MLS Shield buatan Italia. Kementerian itu menerbitkan video yang memperlihatkan penghancuran kendaraan dilakukan dengan amunisi Lancet. Berlanjut ke bulan Oktober, giliran Garda Nasional Rusia yang menghancurkan pengangkut personel lapis baja Stryker buatan Amerika dengan pesawat nirawak di wilayah perbatasan Kursk. Berdasarkan keterangan yang dikutip TASS, pengangkut personel lapis baja Stryker adalah kendaraan tempur beroda lapis baja ringan yang dirancang untuk mengangkut infanteri ke medan perang, mendukung pasukan dengan tembakan, serta menyelesaikan tujuan pertempuran dan dukungan khusus. Pada bulan November, pasukan Rusia kembali melakukan penghancuran yang kali ini menjadikan M1126 Stryker buatan Amerika lainnya sebagai target. Sedangkan Februari bulan lalu, satu kru peleton UAV Rusia yang dijuluki 10 Sahabat Utara menghancurkan 12 kendaraan militer Ukraina selama upaya serangan balik musuh di wilayah Kursk. Bagaimana Ukraina gunakan senjata barat? Dalam pergerakannya ke Kursk Agustus lalu, pasukan Ukraina sukses melancarkan serangan saat menargetkan jembatan di distrik Glushkovsky. Hal ini sekalian menjawab pertanyaan tentang bagaimana Ukraina menggunakan senjata barat di Kursk dan seberapa besar pengaruhnya bagi kemajuan yang dicatatkan. Al Jazeera mewartakan, serangan Ukraina ke Kursk terjadi hanya beberapa bulan setelah Amerika dan beberapa sekutu NATO-nya mengizinkan Kiev menggunakan senjata mereka untuk menyerang target di dalam Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, lantas menuduh Ukraina menggunakan roket buatan barat, dalam hal ini HIMARS Amerika. Tidak heran jika beberapa analis berpendapat bahwa persenjataan yang disediakan Amerika berikut intelijen yang luar biasa menjadi faktor yang memungkinkan pasukan Ukraina maju dengan cepat ke wilayah Rusia. Vladislav Selesnyov, mantan juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan kepada layanan Rusia VOA bahwa intelijen Ukraina dan sistem roket artileri mobilitas tinggi yang disediakan Amerika, yang dikenal sebagai HIMARS, sangat penting bagi kemajuan yang menakjubkan itu. Karenanya wajar jika Rusia dapat dengan mudah mengubah keadaan ketika Amerika memutuskan untuk membekukan bantuan militer dan intelijennya ke Rusia belum lama ini. Secanggih-canggihnya persenjataan barat, Ukraina pada dasarnya tak berkutik ketika bantuan itu tak dibarengi dengan kemampuan intelijen yang juga datang dari sekutunya. Sehingga hanya butuh hitungan minggu, persenjataan penting yang terlanjur berada di Kursk berakhir sia-sia. Bagaimana pendapat kalian mengenai posisi Ukraina saat ini?